Oke, di nomor 1 kita dapat soal persamaan eksponen di kelas 10. Ini pasti kita bisa kali silang ataupun dipindah ruas. Yang pertama di atas itu ada 2 pangkat X plus 2 ditambah 2 pangkat X plus 4 ditambah 2 pangkat X plus 6. Nah ini sepertinya bisa kita faktorkan ya. Pertama adalah yang atas bentukannya berarti 2 pangkat X plus 2 ditambah 2 pangkat X plus 2 dikali 2 pangkat 2, ya kan? Nah kemudian ditambah yang 2 pangkat X plus 6 bisa kita rubah jadi 2 pangkat X plus 2 dikali 2 pangkat 4. Nah kalau bagi ada yang bingung, kita harus tahu sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Kalau A pangkat B dikali A pangkat C, nanti pasti pangkatnya tinggal di jumlah, yaitu A pangkat B tambah C. Nah ini kita praktekin di soal ini gitu ya. Nah per 128 ini bisa dirubah jadi 2 pangkat 7. Kenapa? Karena nanti sama di sebelahnya ini bisa kita coret ya. Kita coret sehingga tersisa yang sebelah kiri menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 21. Nah ini pasti boleh kita kali silang langsung ke atas gitu ya. Nah untuk yang sebelah ruas kiri bisa kita faktorkan langsung. 2 pangkat X plus 2 dikali, biar dia sama nilainya maka dikali 1 ditambah yang sisanya ini berarti 2 pangkat 2 ditambah sisanya yang ini yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 dikali 21. Nah kalau kita perhatikan nilai dari yang sebelah sini sama dengan seperti ini, sama-sama 21 ya kan. Berarti kalau kita tulis ulang 2 pangkat X plus 2 dikali 1 tambah 4 tambah 16 berarti 21 sama dengan seperti yang di sebelah kanan. Nah ini boleh kita coret langsung, maka sisanya adalah 2 pangkat X plus 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah udah, kalian bisa menentukan pasti nilai X nya sama dengan 4. Nah yang D, karena kita cuma cukup lihat yang sebelah atasnya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh dikomentarin saja. Nah kita next ke soal nomor 2. Sebuah bilangan N dikalikan 6 dan hasilnya ditambah 24. Akhirnya seluruh jumlah dibagi 3. Maka manakah pernyataan di bawah ini yang menggambarkan operasi tersebut atau nilainya ekuivalen gitu atau sama gitu ya. Nah ini kita coba dulu tuliskan perkaliannya, yaitu 6 dikali N berarti jadi 6N dan hasilnya ditambah 24 ditambah 24. Seluruhnya ini setelah kita jumlahkan dibagi 3, maka nanti dapat hasil 6N bagi 3 2N. Jangan lupa 24 ini juga harus dibagi dengan 3, maka ditambah 8. Nah ini tinggal kita cocokin mana yang sesuai. Nah coba yang bagian A, 8 dibagi 4 2N, 32 dibagi 4 8. Nah berarti sama ya. Nah jelas nomor 1 benar. Yang kedua ini pasti salah, udah nggak sama karena N per 2 bukan 2N. Yang ketiga sama. Yang keempat juga salah ya. Maka jadi jawabannya 1 dan 3. Hanya 1 dan 3. Oke. Next ke soal yang ketiga, soal terakhir. Di soal selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi parabola, fungsi parabolik ataupun dikenal dengan istilah fungsi kuadrat. Rumus umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sedangkan di soal fx sama dengan 2x kuadrat plus bx plus 5b. Sehingga kita bisa katakan bahwa A-nya bernilai positif 2, B-nya tetap sama, dan C-nya positif 5B. Nah,
Soal lanjutannya yaitu diketahui bahwa fungsi ini memotong sumbu X di 2 titik. Ada 3 kondisi dari fungsi parabola ya. Dia bisa memotong di 2 titik, hanya 1 titik, ataupun tidak memotong sama sekali. Nah, syarat untuk memotong 2 titik yaitu bahwa dia diskriminannya harus bernilai D lebih dari 0. Jadi syarat dia memotong 2 titik harus D lebih dari 0. D itu apa? D itu adalah diskriminan. Rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, B-nya bisa didapatkan dari sini. A dan C semuanya. Kita substitusi, berarti B-nya tetap B kuadrat min 4 kali A-nya bernilai 2, C-nya 5B. Nah, ini harus lebih dari 0. Nah, pertanyaannya, bisakah dia kurang dari 0 atau bisa sama dengan 0? Bisa, tergantung dari pertanyaan di awal. Kalau 2 titik harus lebih dari 0. Kalau 1 titik, dia D-nya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau untuk tidak memotong sama sekali, 0 titik, dia itu harus D-nya kurang dari 0. D itu singkatan dari diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Di sini berarti B kuadrat min 40B lebih dari 0. Nah, ini berarti langkah berikutnya tinggal difaktorkan. Yaitu B tanda kurung dikali B biar jadi B kuadrat, kemudian dikali 40 lebih dari 0. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 2 faktor berarti ya. Yang pertama, ini berarti B-nya sama dengan 0. Yang ini B min 40 sama dengan 0, berarti B-nya bernilai 40. Nah, ini kita bikin di dalam garis bilangan. Berarti garis bilangan kita urutin dari yang terkecil, yaitu ada 0 dan ada 40. Nah, pilih angka selain 0 dan 40 itu bebas. Kalau di sebelah kiri berarti kurang dari 40 nih. Ini sebelah kiri kurang dari kurang dari 0. Di tengah-tengah ini di antara 0 dan 40, sedangkan yang di sebelah kanan ini lebih dari 40. Nah, itu bebas. Biasanya kita sarankan itu menggunakan angka yang relatif gampang dalam berhitung. Berarti misalkan saya pilih angka 1, berarti 1 ada di wilayah sini, ya. Di tengah-tengah antara 0 dan 40. Nah, ini kita substitusi angka satunya ke soal sebelumnya, yaitu B kuadrat min 40. B kuadrat min 40B. Nah, ini kita substitusi angka satunya, berarti 1 kuadrat dikurang 40 dikali 1. Hasilnya ternyata dia bernilai negatif. Nah, kalau dia negatif, maka tengah-tengah tadi ini kita kasih simbol daerah negatif. Sebelahnya ini berlawanan tanda, yaitu tanda plus. Berarti sebelah kiri dari negatif juga tanda plus. Nah, sekarang perhatikan bahwa di awal kita ketahui daerah yang kita ambil adalah daerah yang lebih dari 0. Sehingga yang kita ambil itu adalah yang positif nih, ya. Maaf, saya coba tandain ini ya, daerahnya lebih dari 0, berarti yang kita ambil adalah daerah yang positif seperti ini. Ya, berarti hasil akhirnya kita pilih B kurang dari 0 di sebelah kiri dari 0 atau B lebih dari 40 karena berada di sebelah kanan seperti ini. Nah, di ABCD berarti yang kita pilih adalah yang B. Oke? Kalau masih bingung boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.